Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Falhamdulillahi hamdan daiman abada wassalatu wassalamu ala Muhammadin sarmada wa ala alihi wa ashabihi nujumal huda wa man iktafa atharahum ila yaumil qiyamati wal jaza ma saha hada wa syada amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bahasan kita, murajaah kita, mengkaji ulang kita di dalam kitab Kasyaful Qana' an Mukhtasar Abi Suja'. Kasyaful Qana' an Mukhtasar Abi Suja'. Dan di sini kita akan membahas tentang biografi singkat dari penulis matan, ya, biografi singkat dari Syekh Al-Imam Abu Suja' yang merupakan beliau yang menjadi penulis dari matan Abu Suja' atau juga biasa disebut dengan Ghayatul Ikhtisar, ya. Jadi nama lain dari mutun Abi Suja' ini biasa juga disebut dengan Ghayatul Ikhtisar atau Ghayatul Taqrib atau juga dia disebut dengan mutun Abi Suja'. Nah, di sini nanti kita akan membacakan biografi beliau, siapa beliau tersebut dan bagaimana kehidupan beliau, bagaimana keilmuannya dan lain sebagainya. Dan tentunya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling selalu harus kita ingatkan di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap perbuatan amal ibadah yang kita lakukan adalah jangan lupa untuk senantiasa mengikhlaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hanyalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal ibadah kita akan menjadi sia-sia belaka kalau seandainya semua itu kita lakukan hanya untuk sesuatu yang tidak dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan video yang kita buat ini ataupun kita yang mendengarkan video ini, maka hendaklah kita luruskan niat kita semata-mata ini semua adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala dari Allah, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan faidah kepada kita, dan akhirnya harapan terbesarnya adalah ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Turjumatul matin Abi Suja', ya, biografi pembuat matan, pembuat ringkasan fikih ini yaitu Imam Abu Suja'. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, ya, al-muallif buku ini seperti yang kita sebutkan adalah Syekh Naif bin Ali bin Abdullah Al-Kifari. Beliau yang menulis buku ini, dan kita katakan qala al-muallif rahimahullah turjumatul matin, ya, biografi pembuat matan Imam Abu Suja'. Huwa al-qadi al-faqih, huwa al-qadi al-faqih, beliau adalah seorang qadi, ya, qadi yang ahli di bidang fikih disebut dengan faqih, ya. Abu Suja' Ahmad bin Hasan ibni Ahmad al-Asbahani. Nama beliau adalah Ahmad. Abu Suja' adalah kunyah, ya, jadi orang-orang Arab dahulu, ya, kita katakan kunyah itu di antara sunnah, ya, di antara sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang para ulama kita biasanya mereka kadang-kadang dikenal dengan kunyahnya. Salah satunya Imam Abu Suja' ini tadi. Nama beliau adalah Ahmad ibnul Hasan, ya, ibni Ahmad al-Asbahani. Wulida sanata arba'umiyah wa salasah wa salasun. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 433 Hijriyah. Artinya beliau ini 2 abad setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, 2 abad, lahir 2 abad setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kemarin kita katakan lahir tahun 204 Hijriyah, ya.
wafat ya, mohon maaf, wafat 204 Hijriah dan lahir dari tahun 150 Hijriah. Nah, beliau lahirnya pada tahun 433 Hijriah, artinya 200 lebih ya, 200 lebih tahun setelah wafatnya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kana rahimahullah sahiba ilmin wa wara'in. Beliau rahimahullah merupakan sosok yang memiliki banyak ilmu dan memiliki sikap yang wara'. Ya, wara'at itu artinya tidak terlalu mementingkan urusan-urusan dunia, ya. Sangat menjaga atau sangat berhati-hati dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratu tilawatil Quran, ya, dan beliau banyak membaca Al-Qur'an. Qila, dikatakan, lam yakhtal lahu adwun min a'dha'ihi. Disebutkan atau diriwayatkan bahwasanya tubuh beliau itu terjaga sampai beliau wafat, ya, sampai beliau tua. Maka faqila lahu fi dzalika, maka ada seseorang yang kemudian mengatakan kepadanya, faqala ma asaitullah bi adwin minha fis sighar fa hafizahallahu alayya fil kibar. Ini faedah yang sangat luar biasa, ya, yang bisa kita ambil faedahnya. Apa kata beliau? Kenapa beliau itu tubuhnya, fisiknya itu selalu sehat sampai beliau wafat, ya. Tidak ada yang kurang satupun. Apa kata beliau? Ma asaitullah bi adwin minha fis sighar. Aku tidak pernah menggunakan anggota tubuhku ini untuk bermaksiat kepada Allah pada masa aku kecil, ya, pada masa mudaku. Fa hafizahallah alayya fil kibar. Maka Allah pun kemudian menjaga tubuh ini, menjaga anggota tubuhku ini pada saat aku sudah lanjut usia. Masya Allah. Jadi salah satu sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termotivasi paling tidak untuk senantiasa menjaga anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan min atharihi al-ilmiyah, di antara jejak-jejak keilmuan yang beliau tinggalkan antara lain adalah Syarhul Iqna alladhi sannafahu al-Mawardi, ya, adalah kitab Syarhul Iqna, ya, alladhi sannafahu al-Mawardi. Kemudian yang kedua Ghayatul Ikhtisar wa yusamma aidan Ghayatut Taqrib wa yusamma aidan Mutun Abi Suja wa huwa kitabuna. Ya, di antara karangan beliau adalah matan Abi Suja yang sekarang sedang kita bahas, ya. Qala Syarbini biyamdahuhu kana min abda' mukhtasarin fil fiqhi sunnifa. Ya, kitab Ghayatul Ikhtisar atau Mutun Abi Suja yang kita bahas ini, kata Imam Al-Syarbini, beliau mengatakan hadal kitab min abda'i mukhtasar, ya, ini merupakan ringkasan yang paling bagus, yang paling baik di dalam masalah bab fikih yang dikarang, yang pernah ditulis, yang pernah dikarang. Wa ajma' mawdu'in lahu fihi ala miqdari hajmihi ullifa, dan merupakan kitab atau ringkasan yang banyak mencakup seluruh tema-tema fikih, walaupun dengan kadar, ya, dengan kadar jumlah dengan kadar halaman yang sedikit yang pernah ditulis. Maksud beliau adalah bahwasanya kitab Mutun Abi Suja yang ditulis oleh Imam Abi Suja ini tadi adalah kitab yang sangat baik sekali, yang sangat ringkas, namun mencakup semua permasalahan-permasalahan fikih yang pernah ditulis menurut beliau. Wa nukila al-Bujairimi fi hasyatihi an ba'dihim qawlahu ayyan man rama naf'an mustamirra. Ya, ini bentuk syair, ya, yang maknanya lebih kurang, wahai orang yang menginginkan, ya, wahai orang yang menginginkan manfaat yang berkelanjutan, liyahdha birtifa'in wa intifa'in, ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi dan manfaat, ya, taqarrab ilal ulum wa kun syuja'an, ya, mendekatlah kalian kepada ilmu,
wa kun syuja'an, dan jadilah orang-orang yang pemberani. Bitakribil Imam Abi Suja'i, ya, dengan cara membaca, mempelajari kitab Mutun Abi Suja' ini tadi, ya. Lebih kurang ini makna dari syair yang ditulis oleh ini baca nama imamnya Al-Bujairimi, ya. Wa qala ba'dhum yasifuhu, sebagian para ulama juga menyifati beliau, ya, menyifati buku ini, buku Mutun Abi Suja, dengan mengatakan ghazirul fawaid, ya, banyak sekali faidah yang ada yang terkandung di dalam matan Abi Suja ini. Jammal awaid, ya, ya, ini maknanya sama, jammal awaid sahala 'ala tullab al-fiqhu fahmu wa hifzul ahkam syar'iyyah, ya, sangat mudah bagi para pelajar yang ingin belajar fikih untuk memahami hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat. Fanadal qidhul mu'la wal haddul asma, sehingga buku ini mendapatkan porsi, mendapatkan perhatian yang besar, yang sangat diperhatikan oleh banyak orang. Li'annahu abraza fihi jumlatal ahkam. Kenapa demikian? Karena buku ini menjelaskan jumlatul ahkam, ya, kumpulan-kumpulan hukum-hukum fikih. Wastau'aba fihi aktsarul aqsam, yang mencakup, ya, yang mencakup banyak hukum, banyak bagian-bagian, banyak bidang. Fastahaqqa sarfal himmah ilaihi, maka sangat layak sekali untuk diperhatikan, ya, diserahkan semangat kita untuk mempelajari buku ini. Wa ikbabin nas alaihi, dan mengajak atau menyeru orang-orang untuk mempelajarinya juga. Fahudiya lidzalika bi'tina'il ulama bihi qadiman wa haditha, sehingga karena begitulah besarnya keutamaan, ya, besarnya kedudukan kalau kita katakan, ya, fawaid lah kita katakan yang terkandung di dalam buku ini. Banyak dari para ulama-ulama baik dahulu maupun sekarang yang memberikan perhatian lebih terhadap matan Abi Suja ini tadi. Famin syarihin wa min nazimin wa min musahhihin wa min jami'in li adillatihi. Ya, ada yang mensyarah, ada yang mentanzim ulang, ada yang mentashih, ya, ada yang mengumpulkan dalil-dalil, ya, yang menguatkan menguatkan matan tersebut. Wa qad haqqaqa nususahu katsirun, dan banyak juga orang-orang yang memberikan tahqiq kepada buku ini, ya, kepada matan ringkasan Abi Suja ini tadi, ya. Wa ma hadza illa dalilun yubarhinu ala ghazarati ilmihi, dan semua ini yang kita sebutkan ini tadi, ini menunjukkan bahwasanya buku tersebut, ya, ringkasan yang ditulis oleh Imam Abi Suja itu menunjukkan bahwasanya Imam Abi Suja ghazaratu ilmihi, ya, sangat banyak sekali ilmunya. Wantiqai alfadhihi, dan mudah untuk dipahami bahasanya. Wasidqi ikhlasi muallifihi, dan menunjukkan tentang keikhlasan dari penulisnya, ya. Jadi di antara alamat tanda-tanda bahwasanya seseorang itu ikhlas adalah Allah akan sebarkan faidah yang datang darinya, ya. Apabila dia mendakwah, dia menyampaikan, maka Allah akan bantu sehingga dakwah tersebut mudah diterima oleh orang-orang. Kemudian kita lanjutkan min syuruhil kitab, di antara syarah-syarah yang berkaitan dengan matan Abi Suja ini tadi. Yang pertama adalah Kifayatul Akhyar, ya, kitab yang disebut dengan Kifayatul Akhyar, yang ditulis oleh Al-Imam atau Syekh Abi Bakar Muhammad Al-Husni, ya, Ad-Dimashqi al-Mutawaffa sanata 829, ya. Kifayatul Akhyar ini adalah kitab yang juga mensyarah matan Abi Suja yang sekarang sedang kita pelajari ini. Di antara tulisan yang juga membahas tentang yang mensyarah kitab ini adalah Fathul Qarib Al-Mujib, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Mutawaffa sanata 918 Hijriyah, yang wafat tahun 918 Hijriyah.
dan banyak ditulis catatan kaki, ya, catatan kaki oleh para ulama dari kitab tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Al-Iqna' fi Halli Alfazi Abi Suja. Judulnya Al-Iqna' fi Halli Alfazi Abi Suja, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini al-mutawaffa sanata 977 Hijriyah. Wa 'ala al-kitab hawashin katsirah minha hasyiatul Bujairimi wa syarhu Asy-Syarbaini min aktsari syuruh tadawulan. Wa hadhihi syuruh ma'al hawashi al-madhkurah hiya min ahami masadir wa mawarid hadha syarh al-mukhtasar. Nah, kata Syekh Naif, kitab-kitab yang kita sebutkan ini tadi, ini juga merupakan referensi utama beliau di dalam menulis ringkasan atau syarah ringkas yang sekarang kita sedang baca ini tadi. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an, itu sepintas tentang Imam Abi Suja, dan sekarang kita akan coba masuk ke dalam pembahasan matan ini tadi, ya. Muqaddimatu al-muallif. Ya, Muqaddimatu al-muallif maksudnya sini adalah muqaddimah yang dituliskan oleh Imam Abu Suja. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi wa at-tahirin wa sahabatihi ajmain. Qala al-Qadhi Abu Suja, ya, berkata al-Qadhi Abu Suja Ahmad ibnul Hasan ibnu Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqa hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhab al-imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Kata al-Imam Abi Suja, sebagian atau ada beberapa sahabatku memintaku, kata beliau, untuk membuat sebuah ringkasan di dalam bab fikih, ya, berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, ya, dengan sangat ringkas dan sangat sangat, ya, kita kata sangat ringkas, ya, dengan sangat ringkas dan mudah untuk dipahami. Liyuqarriba 'alal muta'allim darsahu. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang-orang yang belajar tentang fikih itu mudah memahaminya, ya. Wa yusahhila 'alal mubtadi' hifzahu, dan mempermudah bagi para pemula untuk menghafal matan tersebut, ringkasan tersebut. Jadi memang ringkasan-ringkasan itu dimaksudkan oleh Imam Abu Suja pada dasarnya adalah untuk dihafal oleh orang-orang yang pemula di dalam belajar ilmu fikih. Wa an uktsira fihi minal taksimat wa hasrul khisal, dan aku akan kata beliau, akan memperbanyak di dalam ringkasan tersebut pembagian-pembagian, ya, dan wa hasrul khisal, ya, maksudnya sama ini, pembagian-pembagian dan bab-bab. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka aku terima permintaan tersebut, permohonan tersebut yang dari teman-temanku, taliban listawab raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiq lis-shawab, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pahala, ya, dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebenaran. Innahu ala ma yasha qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Nah, ini muqaddimah dari Imam Abi Suja sebelum beliau menulis matannya. Kemudian dilanjutkan Kitabut Taharah, ya, kitab At-Taharah, bab yang berbicara tentang taharah. Ini yang menulis adalah, ya, tulisan yang hitam ini tulisan dari Syekh Naif, ya. Sementara yang berwarna cerah ini agak kecoklatan, ini tulisan dari Imam Abi Suja. Bada al-muallif bi kitabit taharah li'anna at-taharah syartun min syurutis shalah allati hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Ya, muallif, kata Syekh Naif, memulai dengan kitab taharah. Kenapa memulai dari kitab taharah? Karena taharah merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat salat, di mana salat itu merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah
dua kalimat syahadat. Wahyal fariqah bainal muslim wal kafir. Dan salat merupakan pembeda di antara orang muslim dan orang kafir. Ya, sebagaimana ini masyhur, banyak kita mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya salat, bahwasanya salat tadi merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir, ya. Al-ahdu bainana wa bainal atau maknanya adalah batasan, kata Rasulullah, antara seorang muslim dengan kafir adalah salat. Ya, barang siapa yang meninggalkan salatnya, maka dia telah paling tidak berada di jurang kekufuran, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu. Wahya amudul Islam, dan salat merupakan tiang daripada Islam. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu, dan merupakan hal yang pertama sekali yang akan diperhitungkan pada hari kiamat bagi seorang hamba. Ya, apabila dia baik, fa in sahhat wa qubila sairul amal. Apabila dia baik dan diterima salatnya, maka diterima pula lah seluruh amal ibadahnya. Wa in rudda sairul amal. Apabila dia tertolak, maka akan tertolak pula seluruh amal-amal yang lain. Maka sangat penting sekali kita menjaga salat kita. Ya, salat yang 5 waktu, salat yang wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim bagaimanapun keadaannya. Ya, terkhusus laki-laki. Kalau wanita mungkin ada waktu-waktu yang mereka tidak bisa untuk melakukan salat, tetapi kalau laki-laki tidak ada alasan untuk tidak salat. Ya, sakit tetap salat. Tidak bisa berdiri, kita salat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, salat dalam keadaan berbaring. Ya. Selagi kita masih memiliki akal sehat, ya, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan pingsan, ya, tidak dalam keadaan gila, maka kewajiban salat tadi wajib tetap melekat pada diri kita. Ya. Ini menunjukkan betapa penting sekali salat, ya. Hendaknya kita menjaga salat kita, jangan sampai kita meninggalnya. Dan nanti pada hari kiamat, yang akan pertama sekali dihisab, diperhitungkan pada diri seorang hamba adalah salat mereka. Makanya sangat disayangkan sekali kalau ada orang yang melalaikan salat, ya, meremehkan perkara salat, tidak mau salat, salatnya seminggu sekali, salatnya 1 hari sekali, ya, ini sangat disayangkan sekali, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, walaupun dia meyakini kewajibannya, ya, dengan sengaja, maka dia dihukumi jatuh ke dalam kekufuran. Yang lain mengatakan selama dia tidak meyakini salat itu wajib, selama dia tidak meyakini bahwa salat itu tidak wajib, maka tidak jatuh kepada kekufuran. Tapi kunci utamanya adalah jangan sampai keimanan kita kepada Allah diperdebatkan oleh para ulama. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat menakutkan, ya. Kita tidak tahu. Anggaplah kita tidak tahu dari dua pendapat ulama tadi mana yang paling kuat. Apakah pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja walaupun dia meyakini salat itu wajib, dia kufur, atau orang yang meninggalkan salat karena tapi dia masih meyakini bahwasanya salat itu wajib, tidak kufur, ya. Mana di antara dua pendapat ini yang kuat? Kalaulah dianggap kita tidak tahu, tentu yang lebih selamat adalah kita tetap mengerjakan salat, ya, khurujan minal khilaf, supaya kita tidak termasuk dalam hal yang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini penting sekali tentang masalah salat. Nah, kita lanjutkan lagi. Falamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli minal hadas wan najas hasbal qudrah ala dzalik wa kanat maddatut tatahhur hiya al-ma' aw ma yakumu maqamahu min at-tayammum inda adamil ma', sara al-fuqaha rahimahumullahu ta'ala yabda'una bi kitabit taharah. Ya. Karena salat, ya, tidak sah, tidak bisa diterima kecuali dengan adanya taharah bagi orang yang salat, baik itu dari hadas ataupun dari najis, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dan bahwasanya materi yang paling utama untuk bersuci itu adalah air atau apa yang menjadi pengganti air dari misalnya tayamum dan lain sebagainya ketika tidak ada air.
Sarul fuqaha rahimahumullah taala yabda'una bi kitabit taharah. Maka para ulama ya umumnya memulai pembahasan fikih mereka, para ulama-ulama fikih umumnya memulai pembahasan fikih mereka dengan kitab taharah ya. Dan yang pertama dibahas tentulah masalah air. Li'annahu lamma quddimatis shalah ba'da syahadataini ala ghairiha min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatihi. Kenapa? Kata beliau, karena ketika salat dikedepankan, terletak atau merupakan rukun kedua setelah dua kalimat syahadat, didahulukan daripada rukun-rukun yang lain, maka sangat cocok sekali untuk dikedepankan pula pembahasan tentang muqaddimah salat. Wa minha at-taharah, di antaranya adalah bab taharah. Fahiya miftahus shalah. Kenapa? Karena taharah merupakan kunci daripada salat. Kama fi hadis Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahus shalah at-tahur. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan miftahus shalah at-tuhur. Ya, kunci daripada salat itu adalah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Albani mengatakan hadis hasan sahih. Wa dzalika li'anna al-hadath yamna as-shalah. Kenapa? Karena hadas itu bisa menghalangi atau membuat salat itu tidak bisa diterima. Fahuwa kal kufli yudha 'alal muhdits, ya, 'alal muhdath. Karena hadas itu sendiri bagaikan kunci yang terletak, ya, yang diikat kepada orang yang berhadas. Fa idza tawadda in halal kuflu. Apabila dia telah berwudu, maka seakan-akan kunci tadi dibuka dari tubuhnya, barulah dia bisa salat. Fat taharatu awkadu syurutis shalah, dan taharah merupakan syarat yang paling kuat ya untuk melakukan salat. Wasyartu labudda an yuqaddam 'alal masyrud, dan kaidahnya mengatakan kalau syarat itu haruslah lebih dahulu dibahas, haruslah lebih dahulu dikerjakan daripada apa yang dipersyaratkan. Kemudian Syekh Naif mengatakan waqad jarat adatul musannafin bitafsili musannafatihim bil kutub wal abwab iktidaan bil Qur'anil Karim haitsu kana suwaran tashilan lil muraja'ah. Dan sudah merupakan tradisi daripada para musannif, para penulis-penulis buku, para ulama yang menulis buku, mereka membuat karangan-karangan mereka itu dengan bab-bab dan kitab-kitab. Dan itu tentunya mengikuti teladan contoh daripada Al-Qur'an, haitsu kana suwaran tashilan lil muraja'ah. Karena Al-Qur'an itu kan sifatnya dia modelnya itu dia bersurat-surat, yes. Mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan Ali Imran misalnya. Nah, seterusnya. Maka para ulama-ulama yang menulis buku, khususnya buku fikih, biasanya mereka juga meniru model Al-Qur'an yang dibuat berdasarkan bab-bab. Tujuannya adalah tashilan lil muraja'ah, agar mempermudah untuk memurajaah, mempelajarinya. Ya. Wa tansyitan lin nufus, dan membuat jiwa kita itu semakin semangat untuk mempelajarinya. Wa ba'athaha 'alal hifzi wa tahsil bima yahsul laha minas surur bil khatam wal ibtida. Dan itu memberikan motivasi, ya, kalau dia dibuat per bab gitu, itu akan memberikan motivasi bagi orang yang membaca dan mempelajarinya untuk bisa mudah menghafal dan mengambil faidah dari buku tersebut, ya. Kenapa? Karena kalau dia pendek-pendek seperti itu, memiliki bab, ada awal, ada akhirnya, itu kan akan rasanya tidak jemu kita membacanya. Oh, bentar lagi habis, misalnya begitu. Sedikit lagi mau selesai pembahasan ini. Nanti kalau udah selesai, istirahat dulu, baru pindah ke bab yang lain, begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak, langsung saja gitu mengalir, begitu saja, kayak misalnya buku cerita, misalnya begitu kan. Bahkan buku cerita pun kadang-kadang ada yang dibuat berdasarkan tema-tema, begitu. Nah, kalau seandainya dibuat seperti itu, mengalir begitu saja sampai akhir, kadang-kadang memunculkan rasa bosan dan jenuh. Nah, sedangkan kalau dibuat dia per bab, orang akan termotivasi, semakin semangat. Nanti kalau sudah selesai bab ini, istirahat dulu, nanti baru pindah ke bab yang lain, begitu. Atau ada tempat kalau dia mau berhenti.
wallahu taala alam. Kal musafir idza qata'a marhalatan syara'a fi ukhra. Bagaikan seorang musafir yang berjalan, ya, dia berhenti dulu di suatu tempat, kemudian setelah selesai istirahat baru dia mulai lagi perjalanan yang baru. Ya. Wal kitab fil lughah, buku di dalam bahasa, secara bahasa, ya, secara terminologi merupakan masdar dari kata as-sayyalah. Artinya adalah sesuatu yang ada satu kemudian satu, ya, ada secara tersusun, ya. Wa yuqal katabtu kitaban wa kutuban wa kitabatan wa ma'nahu lughatan al-jam'u, ya. Kalau kita katakan katabtu kitaban wa kutuban wa kitabatan, itu makna bahasanya adalah mengumpulkan, ya. Min takattaba banu fulan, atau ketika dikatakan takattaba banu fulan artinya mereka berkumpul, idza ijtama'u. Wa minhu qila li jama'atil khail, sehingga kalau ada sekelompok sekelompok kuda, ya, dia disebut dengan katibah, ya. Misalnya ada penunggang kuda, ya, ada sekelompok penunggang kuda, mereka biasa disebut dalam bahasa Arab sebagai katibah. Kenapa? Karena mereka berkumpul. Wal kitabah bil qalam lijtima'il kalimat wal huruf, dan kitab disebut kitab, ya. Kenapa? Karena terkumpul di dalamnya kalimat-kalimat, kata-kata dan huruf-huruf. Wal murad bihi al maktub, yang dimaksud adalah yang ditulis. Baik, kita lompat saja. Wat taharatu fil lughah, ya, taharah secara bahasa hiyan naqa' minad danas wan najas. Taharah secara bahasa maksudnya adalah suci dari kotoran dan najis. Qalahu al-Fayumi, al-Fayumi. Itu yang kemudian didefinisikan oleh al-Fuyumi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Thumma syara' al-muallif fi bayani anwa' al-miyah. Kata Syekh Naif, kemudian Imam Abu Suja memulai tulisannya dengan menyebutkan anwa'ul miyah, jenis-jenis air. Faqala al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Ya, air yang bisa atau yang boleh untuk digunakan bersuci ada 7 jenisnya, 7 macam. Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit, ya, air hujan. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci. Jadi air yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri, ya, air laut. Ini berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya Rasul SAW mengatakan tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, Rasul mengatakan tentang laut itu tahur ma'uhu, suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Sehingga kalau ada hewan laut yang mati, ya, maka bisa dimakan selama dia tidak busuk, ya. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa sahahu Albani. Ya, ini takhrij hadisnya. Hadisnya ini kesimpulannya adalah hadis yang sahih. Ya, banyak sekali yang meriwayatkan tentang hadis huwa tahurul ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kemudian air yang kedua adalah ma'un nahar, air sungai, ya, wa huwal ma' al-hulu, yaitu air yang manis rasanya. Air sungai itu kalau yang bersih itu kan dia segar dan manis begitu. Kemudian yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur, ya, air sumur. Waqtalahu fit tatahhuri min bi'ri Zamzam, dan sebagian ulama atau para ulama itu berselisih pendapat dalam masalah kesucian air Zamzam. Apakah air Zamzam bisa untuk digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Qala al-Baijuri wal mu'tamad annahu la yukrah isti'malu ma'ihi walau fi izalatin najasa. Sedangkan menurut Imam al-Baijuri, beliau mengatakan wal mu'tamad, yang pendapat yang mu'tamad dalam masalah air Zamzam ini tadi, annahu la yukrah isti'malu ma'iha, bahwasanya tidak dimakruhkan, ya, tidak makruh hukumnya menggunakan air
Zam-Zam walaupun digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Lakinnahu khilaful aula, namun tetap di dalam masalah ini ada khilafnya. Li'annahu lam yasih fihi nahyun. Kenapa kata Imam Al-Bayyuri? Kenapa beliau mengatakan itu boleh digunakan untuk bersuci? Karena tidak ada larangan, ya, tidak ada hadis yang sahih yang melarang penggunaan air Zam-Zam untuk bersuci. Wali'anna nusus ja'at fil ma'ammah, dan dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang air itu boleh untuk bersuci, air sumur boleh untuk bersuci, itu umum sifatnya. Fata'ummu ma'a Zamzam wa ghairahu, maka itu mencakup juga air sumur Zam-Zam ataupun sumur yang lainnya. Li'anna syarfahu la yujibu al-karahah fi istimalihi. Karena kemuliaan air Zam-Zam itu tidaklah mengharuskan, tidaklah menjadikan air tersebut makruh untuk digunakan. Nah, kemudian yang kelima, ma'ul ain. Yang kelima adalah air dari mata air, ya. Air yang muncul dari mungkin pegunungan biasanya kan, itu ada air yang keluar dari bebatuan, di perbukitan, biasanya di situ, ya, air yang keluar dari tanah begitu. Wahyasyak fil ardi, yaitu celah yang ada di tanah, au fil jibal, atau yang ada di pegunungan, yunba minhul ma au yanba'u minhul ma ila satahil ardi, yang kemudian muncul air dari sana, maka itu tidak mengapa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keenam, wa ma'us salji, ya, air salju. Ya, apa yang dimaksud dengan air salju di sini, air es di sini? Wa huwal ma'un nazil minas sama' ma'ian thumma yajmudu 'alal ardi min syiddatil bard. Ya, air yang turun dari langit, air es itu air yang turun dari langit, dia mencair, tapi ketika sampai ke bumi membeku, ya. Wa ma'ul bard, kemudian air embun, ya, wa huwal ma' an-nazil minas sama' jamidan kal milh summa yanma 'alal ardi. Air yang awalnya dari langit itu membeku, kemudian turun ke bumi, ya, dan mencair. Qala Al-Ghazi fi syarhihi, Imam Al-Ghazi mengatakan dalam syarahnya, wa yajma' hadhihi sab'ata qawluka ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Ya. Ketujuh air ini tadi bisa kita ringkas, ya, dengan mengatakan ma nazala minas sama', ya, apa yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kanat, ya, sesuai dengan sifat aslinya. Ya, tidak terjadi perubahan di dalam pada air tersebut. Maka air yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi sesuai dengan sifat aslinya, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Ini air yang macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian beliau melanjutkan thumma al-miyah, kemudian air min jihati taksim, dari pembagian air yang bisa bersuci dengan yang tidak bisa bersuci, takunu ala arba'ati aqsam, ya, itu terbagi lagi ke dalam 4 golongan, ya, terbagi ke dalam 4 bagian, ya, ada 4, dan ini saya rasa nanti kita akan lanjutkan pada video yang lain, ya. Di sini ada 4, ada yang tahir, mutahhir, ada tahir, mutahhir ghair makruh istimaluhu, dan lain sebagainya, termasuk kita akan membahas tentang air musta'mal. Apakah benar air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ataukah tidak? Ini nanti akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan bacaan buku ini dan mengambil faidah dari buku ini. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.